Halo, selamat pagi Mas. Pagi. Oke, sebelumnya Mas, terima kasih udah bersedia nih meluangkan waktunya untuk wawancara di pagi hari ini. Sebelumnya, kenalin, saya Muhammad Faisal Rahman dari Telkom University dan saat ini sedang melakukan penelitian tentang pengembangan fitur pada website Nanya Dulu Bang. Jadi untuk tujuan wawancara ini nih Mas, itu tuh buat lebih memahami lebih dalam tentang pengembangan apa aja yang diperlukan untuk fitur-fitur di website ini. Nah, terus jawaban yang Mas berikan nih itu sangat membantu sekali pastinya. Terus informasi yang Mas kasih itu juga bakalan dijaga nih kerahasiaannya karena ini cuma digunakan untuk keperluan akademik aja. Nah, sebelum mulai Mas, kira-kira ada pertanyaan nggak atau mau langsung mulai aja? Langsung mulai aja dulu deh. Oke, langsung mulai dulu ya. Eh, untuk yang pertama nih Mas. Oh ya, sebelumnya ini ada 10 pertanyaan ya. Jadi nggak banyak-banyak banget. Jadi untuk pertanyaan pertama, Masnya pernah nggak mencari jawaban untuk sebuah pertanyaan akademik gitu? Kalau iya, platformnya apa kira-kira? Hmm, Kalau nyari jawaban sih pasti pernah lah ya. Pasti pernah kalau misalnya lagi ngerjain soal MTK atau mungkin bahasa luar. Itu biasanya kan saya suka menggunakan aplikasi misalnya kayak Brandly atau di website-website kayak Oke, oke. AI, ChatGPT. Oh, Brainly dan AI ya, Mas ya? Ya. ChatGPT, oke. Selanjutnya, yang biasanya Mas cari itu pertanyaan kayak gimana gitu? Sebenarnya tergantung dari aplikasinya sendiri. Hmm, Kalau saya menggunakan Brandly biasanya akan langsung ke soalnya, soal apa yang ditanyakan, dan biasanya banyak juga orang yang pernah menanyakan hal yang sama. Tapi jika saya bertanya ke AI, hmm. biasanya saya akan menjabarkannya lagi dan buat cerita agar jawaban yang didapatkan juga lebih baik dan lebih menarik lagi. Oh, jadi ada kayak Masnya nanya lagi nih lebih mengkerucut gitu ya, biar lebih jelas ke Iya, ya, GPT-nya. Oke, ya, ya. lanjut. Nomor 3, Masnya pernah nggak kesulitan nih dalam mencari jawaban di platform-platform yang udah Mas sebutin gitu? Kalau misal ada kesulitan, kira-kira apa tuh kesulitan? Kalau boleh tahu. Kalau kesulitan ya pasti ada. Kalau misalnya kita pakai Brainly, biasanya kan ada sistem rating tuh atau sistem komen. Ya. Nah, biasanya komennya tuh beda-beda. Komen yang biasanya bilang, oh ini jawabannya kok salah, atau jawabannya ini benar. Hmm. Jadi bisa ngasih dua opini. Sedangkan kalau misal kita pakai ChatGPT juga ada masalah lagi. ChatGPT itu kita sendiri yang memprogram si AI-nya untuk gimana cara dia mencari jawaban tersebut. Kalau memori atau data yang kita kasih ke dia itu tidak sesuai yang kita inginkan, misalnya kita tidak bilang untuk ChatGPT untuk mencari di web, biasanya jawaban yang akan dia buat itu jawaban yang dia bikin sendiri. Jadi Hmm. kadang suka salah. Oh, berarti ada plus minus ya, Mas ya, masing-masing platform ya. Ya, ya. Hmm. Oke. Selanjutnya, kalau dari Masnya sendiri, itu Masnya lebih suka jawaban dari apa nih Mas? Dari pakar kah, komunitas, atau AI, atau mungkin sesuai kebutuhan? Oke. Kalau saya sendiri orang yang lebih suka belajar Hmm, dari mengerjakan sendiri soal itu. Kalau saya oke. ingin mencari informasi, Hmm, AI akan saya pilih. Tapi jika saya ingin memperdalam lagi, misalnya MTK atau apapun itu, saya biasanya akan langsung bertanya ke komunitas atau guru yang ada di sekolah saya. hmm. Oh, jadi untuk langkah awal, Masnya ngambil GPT sebagai landasan utama, baru Masnya nanya ke guru gitu ya untuk mengkonfirmasi lagi ya. Ya, betul-betul. Oke, baik. Lalu ini yang nomor 5.
Kalau Masnya lebih suka jawaban dengan format seperti apa nih? Apakah berupa video, foto, atau teks aja, atau kombinasi nih dari ketiganya? Kalau saya lebih suka ke video dan teks. Video dan Kalau teks. untuk foto sendiri, saya lebih tidak suka karena tidak ada penjelasan dari si foto itu dan kadang suka terjadi banyak miskom. Sedangkan kalau misalnya video itu bisa menjelaskan lagi lebih dalam dan untuk teks itu bagaimana cara otak kita untuk mengembangkan si teks itu sendiri dengan memvisualisasikan si teks tersebut gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti Masnya lebih suka video dan teks ya? Ya, Oke. Lalu, kalau menurut Mas nih Mas, kira-kira penting nggak ada fitur verifikasi jawaban atau rating jawaban gitu? Jadi kayak misal ada orang menjawab nih sebuah pertanyaan dari orang lain, terus ada vote apa? Ada like-nya gitu. Kira-kira penting nggak? pastinya penting ya Hmm, karena bukan hanya sebagai sistem yang menunjukkan kita apa opini dari orang lain, tapi juga bisa memberitahu kita bahwa jawaban itu tuh benar, bahwa jawaban itu tuh faktual. Dan bukan hanya itu, tapi banyak juga platform lain yang sudah menggunakan sistem itu. hmm, oke. Berarti penting sekali ya Mas ya? Ya, betul-betul. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Masnya pernah malu nggak untuk bertanya di sebuah platform gitu? Malu bertanya atau malu ingin memosting sesuatu gitu? Pernah nggak? Kalau malu pasti ada, karena saya sendiri eh, sangat mementingkan image saya sendiri. Hmm. Jadi walaupun itu online, tapi kadang saya suka malu karena online itu menyimpan semua data yang pernah kita kirim, termasuknya juga pertanyaan-pertanyaan ini dan bakal menjadi riwayat di akun kita juga. Oh, berarti lebih menjaga image atau privasi ya, Mas ya? Iya, betul betul. Oke, oke. Selanjutnya, kalau misal ada fitur anonymous username nih, Mas, kayak buat menyembunyikan akun, profil atau identitas Mas, eh, butuh nggak, Mas? Kira-kira menurut Mas? Pastinya butuh kalau menurut saya sendiri karena bukan hanya dilihat dari menjaga privasi, tapi juga bisa membuat pengguna-pengguna tuh lebih nyaman dan lebih enak untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut seperti jawaban yang sebelumnya. Ah, oke, oke. Berarti sama-sama penting ya, menjaga image, privasi, supaya datanya tidak gampang dilacak atau diambil ya, Mas ya? Iya, betul betul. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, kalau misal ada fitur komunitas nih Mas, untuk berdiskusi terkait sebuah mata pelajaran gitu, akankah Masnya pakai fitur tersebut? Untuk orang lain mungkin akan sangat berguna, tapi Hmm? untuk saya sendiri, saya lebih ke orang yang kalau di dalam sebuah grup, Hmm? saya akan lebih observasi dan lebih mengamati dibanding menanya. Oh, berarti Masnya mencari sendiri gitu ya? Tidak terlalu Ya, sering ikut berdiskusi, tapi lebih suka mengamati. ya. Oke, baik-baik. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, Mas. Pertanyaan ke-10. Kalau misalnya ada fitur statistik pada profil di akun Mas nih, kayak statistik tuh bisa melihat misal orangnya udah berapa kali nih menjawab pertanyaan atau misal followernya ada berapa atau dia sudah mengikuti berapa orang, kira-kira penting nggak, Mas? Kalau menurut dari saya sih penting karena bisa juga membantu dari sistem voting. Jadi kita bisa tahu apakah si jawaban yang dia berikan itu benar-benar faktual dan emang orang lain itu setuju. Oh, Tetapi untuk saya sendiri mungkin tidak akan terlalu terpakai karena saya ingin jawaban yang cepat dan saya tahu jawaban itu benar. oh jadi Masnya lebih melihat jawabannya ya daripada siapa yang menjawab. Ya, Oke, baik. Eh,
Sudah Mas, mungkin itu aja. Cuma 10 pertanyaan, nggak banyak-banyak banget. Dan sebelumnya terima kasih. Terima kasih kembali karena sudah ingin meluangkan waktunya nih di pagi hari ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara ini. Sama-sama. Baik Mas, mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih Mas, terima kasih kembali. Terima kasih. Baik.